bikin orang tua gue mengerti gue juga yang harus open up ke mereka. It goes both ways gitu loh. Kalau salah satu dari kita nggak mau open up, nggak bakal ada yang berubah. Hai guys. Selamat datang kembali di podcast #Zona Aman bersama gue JP dan gue Sheryl. Dimana seperti biasa nih, di sini selama 30 menit ke depan, gue dan Sheryl bakal nemenin kalian semua ngebahas isu kesehatan mental dari berbagai perspektif yang menarik nih, Sheryl. Dan di episode ini tuh spesial banget nih menurut gue, karena perspektif ini tuh perspektif yang paling menarik menurut gue, karena gue first hand kayak ngerasain kayak Asian parents tuh kayak apa sih. Tapi mungkin bukan konteks mental illness, tapi gue pernah ngerasain kayak aduh kok kayaknya pikiran orang tua gue tuh belum terbuka ya. Kayak maksudnya belum open minded gitu. Lu ngerti gak sih? Lu pernah ngerasain gak sih kayak? Iya, karena mungkin topiknya agak general kali ya, Jap. Apalagi kayak kita sama audiens-audiens di rumah tuh mungkin tumbuhnya harusnya sebagian besar di Asian household banget kan. Jadi kayak culture Asia atau Indonesia yang agak konservatif, tradisional. I'm not saying those values are bad, obviously kan. Tapi maksudnya kayak ya culture ini akan ada pengaruhnya terhadap pola parenting, gimana cara kita berinteraksi dalam keluarga. Nah, makanya di episode ini kita akan bahas dari perspektif gimana sih pola-pola asuh ini, culture ini tuh berpengaruh ke penderita gangguan kesehatan mental, begitu. That's true. Kenapa perspektif ini sangat penting? Karena menurut gua keluarga itu adalah orang yang gua personally kalau gue bangun tidur, gue langsung ketemu mereka. Jadi semua kegiatan gue pasti ada hubungannya sama mereka. Kayak gak usah ke konteks ini deh. Konteks misalnya gue mau meeting, gue pasti mau, apalagi kayak lagi corona gini, gue pasti bilang, maaf Pak, tolong diem dulu ya mau meeting. Atau kayak semua action mereka pasti ada hubungannya sama kita. Makanya pasti kalau sama mental illness juga pasti ada hubungannya gitu loh, share kayak. Makanya kita harus undang orang yang kayak ada first hand experience yang ngerti gak sih? Kayak, jadi kayak lebih grassroots gitu. Coba kita sapa dulu kali, kayak guest star kita pada hari ini. Guest star. Hello, Hi Tan, Tania. what's up? Halo semua. How are you Tan? I'm good. How are you guys? Kita baik-baik saja. Yay. Mungkin lo boleh kenalin diri dulu kaitan ke semua teman-teman yang dengerin di rumah. Kayak nama, umur, kuliah di mana, segala macam. Oke, halo semua. Gue Elizabeth Tania dan gue umurnya 21 tahun. Gue kuliah di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. Yoi, mantap. Pasti teman-teman di rumah bingung kali ya. Kenapa kita ngundang anak fakultas hukum ke podcast yang ngomongin soal bukan kakak psikolog yang biasanya kan ya, Jap ya? Iya, bukan kakak psikolog biasanya itu. Mau kasih pelajaran hukum enggak? Kita hari ini mau denger langsung kali dari karena Tania adalah seorang depression fighter yang bersedia mau sharing gimana sih caranya dia overcome atau melawan simptom-simptom depresi ketika dan sekaligus berinteraksi sama keluarga dia gitu. Gimana cara dia deal dan dia komunikasiin itu semua ke keluarganya dan gimana reaksinya. Makanya kita akan curhat hati ke hati gitu ya, Tan. Heart to heart session nih with JP, Sheryl, and Tania. Heart to heart session. Oke. Mungkin untuk mulai nih, Tan, kayak kita lu dipengaruhi sama Asian culture seberapa, kita akan diskusiin itu dulu kali ya. Kayak lu pernah gak sih dengerin kayak stigma kayak kenapa sih mama papa tuh kan udah kerja keras, kamu kok masih stres sih, apa yang nggak disyukurin gitu loh. Atau kayak kadang-kadang nih ya, bahkan gue sebagai anak bukan dalam konteks mental illness pun merasa nggak enak gitu loh untuk ngeluh sama mama papa gue. Kayak misalnya kayak gue lagi sedih, gue lagi down, tapi gue merasa kalau gue ngeluh tuh kayak menambah beban mereka gitu loh. Kayak this kind of stigmas tuh lu merasain juga gak sih, Tan? Iya bener banget sih. Untuk gue kan gue udah battling with depression dari gue SMP ya. Dan gue tuh sebelum pun gue kasih tahu ke orang tua gue kalau gue depresi atau gue lagi struggling gitu-gitu tuh gue kayak udah kayak disuapin kayak kata-kata yang bikin gue nggak enak untuk share ke orang tua gue gitu loh. Misalnya kayak ngapain kamu sedih, atau misalnya emang kamu susah apa kalau kamu sedih, emang mama papa udah nggak cukup kerja keras supaya kamu bisa senang gitu. Jadi beneran nyata gitu ya kata-kata itu terjadi. Iya benar. Kan tadi lu bilang nih Tan, kayak lu tuh udah struggling dari SMP with depression. Kayak waktu itu tuh
symptoms-nya tuh dari kegangguan kesehatan mental lo tuh apa sih? Kayak how did you know kayak awal-awalnya what was the point that you know that you weren't okay? Sebenarnya gue tuh apa ya? Gue tuh udah cukup lucky enough untuk tahu kalau gue tuh depresi itu dari SMP karena gue juga ke-expose ke hal-hal tentang mental illness sama mental health dari gue kecil karena adanya internet. Nah, gue tuh pas gue tahu gue depresi itu karena gue tuh udah ngerasain kalau diri gue tuh merasa kosong selama gue SMP tuh gue udah merasa kosong dan gue tuh merasa kayak gue nggak punya apa ya kayak nggak ada passion untuk ngelakuin hobi-hobi gue yang gue dulu suka. Misalnya gue suka gambar, gue suka desain, kayak gitu-gitu. Gue tuh setelah gue tahu kalau gue depresi tuh gue baru ngeh gitu. Kalau gue tuh emang udah nggak passionate ke situ lagi. Dan gue cuman pengennya di tempat tidur aja, pengen nggak ngapa-ngapain, kayak just staring into the wall, kayak bengong gitu. Dan itu tuh kerasa banget selama gue SMP, SMA gitu-gitu. Wow. Kira-kira dari awal-awal kayak dari SMP gitu tuh ada pengaruhnya nggak sih Tan kayak sama kayak hubungan interpersonal lo? Sama kalau dari in your household ada nggak sih kayak one of your family members yang udah notice kayak I think kayaknya Tania ada yang something wrong gitu? Or when did they start to notice gitu? Sebenarnya mereka notice-nya itu baru setelah gue kuliah. Dan sebenarnya waktu gue SMP gue udah kayak drop hints ke mereka kalau gue tuh butuh pertolongan gitu. Karena ya gue privilege itu, gue tahu ini sebenarnya gue sakit apa gitu. Dan gue udah kayak drop hints ke mereka. Tapi ya mungkin karena stigma mereka atau misalnya budaya mereka yang mungkin mereka masih susah untuk menerima kalau sebenarnya gue sakit dan mereka baru mau menerima setelah gue kuliah gitu. Artinya lu kayak hidup 6 tahun gitu ya, maksudnya dari SMP, SMA full itu kayak lu battle sendiri sama depression lu gitu ya? Atau gimana? Iya, tapi gue juga cukup beruntung untuk gue punya teman-teman gue. Terus jadi gue tuh gue nggak sesendiri itu gitu loh untuk ngebattling depression gue gitu. Tapi kapan sih lu bisa decide untuk gue nggak bisa nge-handle ini sendiri, gue butuh professional help atau gue butuh help dari orang lain lah setidaknya? Sebenarnya gue baru decide kalau gue butuh professional help itu setelah gue kuliah sih, setelah I had this lowest point in my life yang sampai gue memutuskan gue nggak bisa begini terus, gue harus cari bantuan secara profesional gitu. Terus bener psikolognya diagnose lu with depression gitu ya? Atau gimana? Benar. Iya, setelah gue ke psikolog sekali, terus dia udah diagnosa gue major depressive disorder. Abis itu dia untungnya ngerujuk gue ke psikiater. Jadi sekarang gue itu ke psikiater gue setiap bulan untuk untuk konsultasi dan juga untuk di-prescribe medication gitu. Gue mau nanya dong Tan, kayak kan lo sempet bilang kalau misalnya orang tua lo tuh baru find out, kayak correct me if I'm wrong, tapi gue denger tadi orang tua lo baru tahu you had depression itu abis lo kuliah ya Tan ya? Iya. Oke, gue mau nanya dong kayak when they first found out, what was their initial reaction? Kayak was there a moment kayak lo yang lo lihat reaksi mereka tuh kayak gimana, and like how did you feel towards that reaction? Sebenarnya reaksi mereka itu gue udah expect gitu sih. Jadi reaksi mereka tuh kayak mereka pertama bingung, terus mereka marah, terus mereka ya abis itu setelah beberapa bulan kemudian mereka udah kayak accept dan mulai helpful terhadap terhadap cara gue untuk mencari bantuan gitu. Pertama-tama tuh karena ya there's this lowest point in my life dimana setelah mereka tahu tuh mereka kayak bingung gitu loh, kenapa gue ngelakuin ini dan kenapa gue bisa depresi seperti ini. Abis itu mereka kalau nggak salah kayak marah gitu sih, kayak kayak ya gimana ya, kayak kenapa dari mereka bingung karena mereka nggak ngerti, mereka jadi marah gitu loh, kayak ngerti nggak? Kayak
Iya, kayak ngerasa hopeless, kayak bingung gitu loh, kayak jadi frustrated themselves gitu karena mereka nggak ngerti kenapa gue bisa kayak gini gitu. Nah, habis itu setelah beberapa bulan mereka udah mulai accepting kalau gua ada, penyakit kayak gini, dan mereka harus bantu gua dengan cara yang sesuai, gimana mereka bantuin orang dengan, penyakit depresi. Jadi gue assume kalau lu nggak secara langsung mau minta bantuan mereka, tapi mereka tahu dulu gitu ya, baru lu minta bantuan. Iya, dan, sebenarnya gue juga cukup beruntung untuk punya orang tua yang juga open minded setelah mereka tahu penyakit gue ini. Mereka lumayan, mereka lumayan open dan mereka lumayan accepting terhadap depresi gue ini, dan mereka udah sangat helpful sekali untuk mau nganterin gue ke psikiater, ke psikolog dengan, ya gue tahu kalau misalnya kita ke psikiater atau ke psikolog, kayak biayanya juga ada biaya yang harus dibayar gitu loh, dan mereka mau ngebiayain gue untuk find professional help gitu. Gue mau nanya dong Tan, kayak tadi kan lu bilang kayak ada shift dari mindset parents tuh yang tadi kayak kalau kata Cheryl tuh kayak mereka ngerasa helpless, terus tiba-tiba mereka tuh kayak ada shift mindset jadi mereka tuh bener-bener mau ngebantu lo. Kayak menurut lo sendiri, why did you think kayak the mindset dari your parents tuh bisa berubah gitu? Karena I'm sure kayak mungkin buat temen-temen di rumah tuh kayak punya pikiran yang sama kayak how do I shift my parents mindset kayak mereka tuh supaya mereka tuh bisa lebih open minded gitu. Kayak menurut lo tuh gimana sih kayak kenapa kalau dari point of view your parents tuh kayak your parents tuh bisa shift the mindset tuh bisa lebih open minded lo? Do you get my question? Ngerti gak sih kayak? Mhm. Jadi, sebenarnya gue tuh orangnya nggak suka konflik ya. Jadi, Mhm, gue nggak suka, I don't like this serious talk that I have to do with my parents. mhm, I don't like this serious talk with my parents, about the things that I go through, karena gue ngerasa kayak this is kayak my own personal problem gitu. Karena selama bertahun-tahun ini gue udah, eee, kayak avoiding this topic with my parents karena gue takut gue dijudge atau misalnya mereka nggak bakal accept gue dan gitu-gitu. Tapi turning point-nya itu adalah ketika setelah gue go through that lowest point in my life, gue, I finally have this talk dengan dengan saran dari dulu pacar gue, kalau kalau gue mau, bikin orang tua gue mengerti gue juga yang harus open up ke mereka tentang masalah gue, karena, it goes both ways gitu loh. Tapi kalau salah satu dari kita nggak mau open up, nggak bakal ada yang berubah gitu. Jadi gue, eee, akhirnya ngomong pertama ke mama gue, kalau gue tuh sakit ini dan, symptoms-nya tuh ini, dan yang gue butuhin adalah ini. Dari situ orang tua gue udah mulai open up, dan mereka, luckily ya gue beruntung banget, mereka tuh sendiri mau, mereka mau, searching sendirilah tentang penyakit gue, dan mereka tuh, kayak mereka juga konsultasi ke orang-orang yang mereka kenal tentang depresi, dan mereka juga, akhirnya mau mengerti dan mau, nge-approach, depresi gue ini dengan cara yang helpful gitu. Jadi mungkin bisa disimpulin keluarga lu tuh awalnya nggak ngerti karena misalnya nggak mau menerima karena nggak ngerti kali ya. Maksudnya kayak mereka juga nggak tahu mau mulai dari mana, makanya mereka nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Iya nggak? Atau enggak? Iya, iya, bener banget, bener banget. Tapi kalau gitu waktu lu early days of depression lu reach out ke siapa dulu? Dulu gue reach out waktu gue SMP, gue reach out ke teman baik gue sampai sekarang. Itu pokoknya, gue nggak dalam posisi di mana gue butuh bantuan, karena gue ngerasa kayak, gimana ya, kayak ya gimana sih, gue anak SMP gitu, gue masih belum ngerti apa-apa, jadinya kayak apalagi tentang hal depression, walaupun gue juga punya resources that I need, misalnya internet untuk tahu, gue butuh apa, kalau misalnya gue depresi, gue masih kayak
takut lah intinya kayak untuk reach out dan confide ke profesional, gue juga masih takut. Jadi gue ada kayak teman baik gue yang gue ceritain hal-hal yang bikin gue depresi itu apa, dan itu tuh masih lumayan ngebantu gitu loh to keep me, apa ya, gimana ya, kayak to keep me afloat in life gitu. Jadi seenggaknya kita punya orang di sisi kita gitu ya maksudnya. Iya, pokoknya ya dari psikolog gue yang gue dapetin itu, the first thing that you need for battling depression is a support group. Jadi misalnya teman kamu, keluarga kamu, apapun yang bisa ngebantuin lo untuk go through your days itu, itulah yang lo butuh gitu untuk battling this mental illness called depression gitu. Wow. Kalau dari, kan tadi Cheryl nanya dari early days lo nih, gue juga penasaran kayak, kan awal-awalnya kayak initial response-nya mungkin kayak bukan respon yang lo harapkan gitu ya Tan, dari orang tua lo. Kayak, why do you think kayak families kayak, mungkin I specifically ask from your family ya, Yeah. jadi kayak your family's point of view tuh kayak, why did they have a hard time kayak trying to accept the fact kayak misalnya anak mereka tuh ada yang terkena gangguan kesehatan mental. Menurut lo tuh kayak gimana sih? Untuk pertama-tama tuh, kayak awal-awalnya tuh orang tua gue tuh ngerasa kalau gue tuh, mmm, nge nge apa sih, ada depresi tuh karena gue kurang ibadah atau misalnya karena gue kurang berdoa gitu. Terus ada juga yang ngerasa, ada juga, hal-hal di mana mereka bilang kalau gue tuh karena misalnya kayak gue gak butuh professional help karena gue udah ada mereka gitu untuk bercerita, di mana gue bisa menceritakan hal-hal yang gue lewatin ke mereka, makanya gue gak butuh professional help. Dan di mana itu, walaupun itu gue rasa itu juga ya bisa, tapi gue rasa professional help itu sangat dibutuhkan karena ya karena kita juga butuh professional advice gitu dari mereka untuk apa yang kita lakukan saat kita, melewati depresi ini. Nah, dari situ, ya setelah gue cerita ke mereka, setelah gue open up ke mereka, tentang, apa yang gue butuhkan selama gue depresi, mereka mulai accepting gitu sih, kalau gue emang butuh ke psikolog, gue butuh ke psikiater. Tapi mungkin pandangan-pandangan ini muncul justru karena itu tadi ya, kayak Asian culture yang super strict, kayak orang tua kita tuh nggak tahu mental illness tuh apa dan gimana caranya nyembuhin, makanya susah banget untuk bisa kasih pertolongan yang tepat gitu. Tapi at least gue senang sih dengarnya kalau Tania tuh dibantuin sama keluarganya setelah dia berani open up dan keluarganya juga mau adapt gitu loh sama kondisi dia. Menurut lu ini terpengaruh sama apa sih Tan? Kalau misalnya lu mau mengerti dari perspektif orang tua lu sendiri? Apa ya, kayak gimana share pertanyaannya? Kayak kalau misalnya kayak gue mau mengerti perspektif keluarga gue nih, kayak kira-kira kenapa mereka bisa come to that conclusion gitu loh. Yang dibutuhin untuk membantu orang yang sedang, melewati mental illness itu pertama open mindedness sih, dan, dan understanding di mana, pertama apa yang lu butuhin itu ya lu harus listen to them. Kalau misalnya lu tuh lagi, melalui episode atau misalnya lu, lagi, cerita ke mereka, yang dibutuhin itu adalah the ability to listen gitu. Iya, dan juga open mindedness tentang apa yang dibutuhkan, tentang apa yang dibolehkan, misalnya what to do and what not to do gitu loh. Oke. Tapi semenjak orang tua lu accepting dan berani mau kasih support, lu merasakan perubahan yang signifikan gak? Misalnya kayak, does it help you in any way gitu? Wah, itu life changing banget sih menurut gue. Karena selama gue battling with depression kan kayak gue 6 tahun, 7 tahun gitu gue ngelakuin ini sendiri gitu. Dan setelah gue ada support dari orang tua gue, itu ngebantu banget sih. Pertama dalam hal kalau misalnya gue lagi, symptoms gue lagi terjadi gitu, gue
bisa share ini ke orang tua gue, dan mereka tahu gitu apa yang harus mereka lakukan untuk membantu gue supaya gue nggak ada depressive episode, atau misalnya depressive episode gue bisa diminimalisir lah. Gue bisa cerita ke orang tua gue, dan karena orang tua gue juga mereka juga research sendiri, dan mereka juga konsultasi sendiri ke orang-orang yang berpengalaman juga. Mereka gue juga bisa konsultasi ke orang tua gue gitu, apa yang harus gue lakukan, karena mereka juga akhirnya tahu apa yang harus dilakukan gitu. Dan itu sangat helpful sekali, apalagi kalau misalnya gue lagi merasa sendiri, atau misalnya gue merasa kayak gue nggak bisa ke siapa-siapa selain orang tua gue gitu. Bagus sih. Tapi kira-kira nih Tan, kan lu bilang maksudnya your parents are kayak wah gila mereka udah berubah banget and they're super helpful terhadap lu and your mental state sekarang. Kayak how do you kayak in the status quo sekarang, kayak how are you coping up kayak nowadays sekarang, kayak gimana sih kayak misalnya kalau misalnya lu lagi sedang ada misalnya you're having an episode gitu, terus kayak what would your parents response be sekarang dibanding sama yang dulu? Menurut lu tuh kayak gimana tuh? Kalau sekarang coping mechanism gue pertama itu jujur aja itu medication ya, karena itu sangat ngebantu banget. Tapi selain itu gue ada support dari orang tua gue. Dulu tuh misalnya kalau gue cerita ke orang tua gue tuh bakal gimana ya, kayak nanggepnya negatif gitu. Tapi sekarang setelah orang tua gue udah open up, setelah gue udah open up ke orang tua gue bisa dengan apa ya, tanpa takut gitu, gue cerita aja gitu ke orang tua gue, misalnya mah, pa, aku lagi depressive episode nih, terus orang tua gue bisa dengan I don't know, with open arms kayak accept me and ask me what's wrong. They are more open to what I say than they were before. I Wow. open up gitu. Maksudnya berarti Jadi nambah ya support system support dia. system dia nambah berarti. Tadinya cuma temen doang, and Iya. now she has I think she has her family backing her up gitu, which is good sih. Tapi kira-kira nih Tan, before I close this podcast, like lu ada pesan-pesan gak sih yang lo pengen sampein kayak, or maybe just a piece of advice buat teman-teman di rumah yang mungkin masih struggling with opening up to their parents, or maybe just like with their mental well-being di rumah, kayak they're not feeling comfortable, kayak like what you said, kayak in your early stages gitu, awal-awal yang belum berani open up, kayak what's your advice to them, and kayak pesan-pesan lo tuh buat mereka tuh sekarang apa? Yang gue tahu dari pengalaman gue, doing the hard and serious conversation is the hardest thing that anyone could do when they're dealing with mental illness. Tapi mengakui bahwa kita butuh bantuan dan memberanikan diri untuk membicarakannya ke orang tua kita, itu adalah langkah yang tepat untuk membantu diri kita sendiri. Exactly kayak yang gue lakuin sekarang itu. Kalau misalnya I didn't have that conversation with my parents, nothing would have changed. Jadi menurut gue, just do that thing that you're afraid of, or to change whatever you're going through right now. Karena ya gue pastiin mereka mereka akan mengerti gitu through in time gitu. Wow. Thank you banget ya Tania udah berani sharing sama kita hari ini. Like, Sama-sama. This is a really brave thing for you to do, and I think you're really inspiring a lot di rumah ya, share pasti ya share. Kayak pasti ngebantu banget teman-teman yang struggling. Benar. Tapi yang jelas yang gue pelajarin nih Jeb dari Tania, ketika kita ya kayak merasa semua beban-beban itu sendiri, itu so much harder gak sih dibandingkan kita share ke orang tua. Iya, Dan kayak kalau misalnya kalian struggling, kalian masih bingung, ikut aja template Tania yang tadi ya. Kayak ma, pa, I'm struggling with this, habis itu symptomsnya ini, dan I need your help in this. Maksudnya kayak biar kita juga gak impose burden terlalu berat ke orang tua kita, biar mereka gak bingung harus ngapain.
ya udah at least kita kasih tahu gitu, kita maunya ya udah just be there for me and I'll be okay gitu kalau misalnya lu bisa accept gue gitu nggak sih? Bener banget. Bener banget, karena menurut gue I think to a point kita tuh harus memberanikan diri kita buat bicara sama our parents, karena if kayak kalau misalnya kita udah tahu mindset mereka udah bener-bener kayak conservative, kayak baik lagi, we're not saying it's bad, cuman it makes them least likely buat understand kita. Berarti the triggering factor must be kita dulu gak sih, kayak the one yang bener-bener nge-initiate tuh dari kita dulu, kayak tadi Tanya bilang kayak it's gonna be hard, tapi I think kayak Tanya said it best, kayak do that one thing that you're really really afraid of, karena it's gonna be worth it in the end ya Tan ya, maksudnya nambah support system, and like apalagi di household tuh bener-bener jadi punya suasana yang sangat supportive dan bener-bener kayak sangat-sangat wah banget sih, kayak pasti super enak banget. Thank you sekali lagi Tanya udah hadir di podcast #Zona Aman. Buat teman-teman yang suka sama episode ini dan penasaran sama episode sebelumnya, dan bisa follow kita di Spotify podcast #Zona Aman. Selain itu bisa follow Instagram kita di @shinedn. Oke, kalau gitu thank you banget ya teman-teman. Thank you banget sekali lagi buat Tanya yang udah dengerin udah mau sharing podcast kita, dan buat teman-teman di rumah yang udah dengerin podcast kita. Kalau gitu gue pamit, nama gue JP dan gue Sheryl. Sampai jumpa di podcast #Zona Aman selanjutnya. Bye guys, see you.